jabatan saya di sana itu kan seorang ketua PPS pada waktu itu. Penyelenggara pemilihan Pilkada Sungai Tabir. Mulai awalnya itu ada penetapan bakal calon kepala desa Sungai Tabir 3 calon. Jadi ada calon yang ditolak, ada yang ditetapkan. Ditolak kenapa kira-kira, Bang? Ya, karena itu sudah melanggar aturan Perbuk. Sesuai dengan peraturan Bupati Merangin nomor 60 pasal 45 ayat 1 berbunyi. Nah, itu bagi yang sudah kena sanksi adat. Nah, yang berutang kambing 1 ekor, beras 20 gantang di Kabupaten Merangin. Itu tidak dilakukan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, itu dasarnya. Dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, sedangkan dia sudah dikena sanksi adat. Apakah di antara kandidat itu ada yang kena sanksi adat, Bang? Ada 1 orang. Siapa tuh, Bang, kira-kira? Saudara Injuri. Namun dia maksa untuk mencalonkan diri. Tetapi kita melakukan sesuai dengan aturan Perbuk. Kan itu. Kita tidak lari dari aturan. Ya, pada malam itu saya pergi kerja dengan anak dan juga ada paman saya, ada ponaan. Jam berapa itu, Bang? Jam 10 malam. Jadi lewat depan rumah Kades Enjuri. Kades aktif ya, Bang? Waktu itu Kades dia sedang di PLH kan mungkin. Oke. Ya, dia kan mencalonkan diri. Incumbent jatuhnya, nyalon lagi. Incumbent. Itu. Lanjut, Bang. Ada waktu itu ada yang menghadang di tengah jalan. Jadi aku udah bisa lewat. Yang menghadang. Satu orang di tengah jalan, jadi aku udah bisa lewat. Yang menghadang itu siapa namanya, Bang, kenal? Juhar. Oke, lanjut, Bang. Setelah itu datang segerombolan orang dari rumah Kades Enjuri. Jumlahnya 6 orang dan 7 orang dengan orang yang penghadang itu. Nah, jumlah semua 7 orang. Langsung memukuli saya sampai babak belur. Tanpa ada aba-aba atau mungkin mengucapkan kata-kata? Tanpa ada aba-aba. Jadi abang yakin kasus ini, pemukulan itu berkaitan dengan pencalonan si juri? Betul. Oke, lanjut, Bang. Ya. Setelah saya dipukul itu, saya diselamatkan oleh anak saya serta ponakan serta paman saya tadi. Jadi saya dibawa ke rumah. Sampai dekat rumah pun saya masih dipukuli. Oleh? Ya. Oleh siapa, Bang? Orang 7 orang tadi. Nah, langsung saya dilarikan pada malam itu ke Bangko. Langsung saya divisum pagi Rabu. Jam 8 di rumah sakit umum. Slip nota obat itu masih ada dengan saya. Dia bilang itu asli visumnya yang berhak ngambilnya kan polisi, kata dia. Oke lah, saya bilang. Jam 8 itu langsung saya melaporkan ke Kapolres Merangin. Jadi dia bilang, tunggu sudah lebaran. Namun saya minta, itu harus ada tindak lanjutnya. Setelah itu saya dibawa ke rumah saudara di Bangko ini. Sampai siang. Pada waktu itu saya diminta untuk menghadiri sidang di PND. Setelah selesai itu saya balik ke rumah. Tiba di rumah, seluruh badan saya terasa sakit dan hampir saya pingsan pada waktu itu. Dilarikan ke rumah sakit Andimas. Dan tiba di rumah sakit Andimas itu dokter bilang ini darurat. Langsung saya dikirim pakai ambulan ke rumah sakit umum. Langsung di ronsen di situ, dibawa lagi ke rumah sakit Andimas.
Langsung waktu itu dirawat sampai berak darah pada waktu itu. Nah itu sampai 3 hari 3 malam itu pakai oksigen, itu tidak bisa bernapas saya pada waktu itu. Setelah dilakukan pengeroyokan itu bang ya? Ya betul. Oke. Namun sampai saat sekarang belum ada tindak lanjutnya dari Kapolres Merangin. Nah, jadi kalau belum, memang untuk daftar orang-orang pelaku pengeroyok itu abang kenal semua ya? kenal semua. Oke baiklah. Jadi harapan abang gimana nih bang ke depannya nih? Harapan saya itu untuk kedepannya mohon ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Itu. Karena yang saya jalankan pada waktu itu sebelum saya dikeroyok itu yaitu tugas negara, penyelenggara saya pada waktu itu. Namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Seandainya nanti memang tidak ada tindak lanjutnya, mungkin saya akan laporkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti ke Polda mungkin. Oke. Walaupun sampai kemanapun tetap saya cari hukum ini. Nah itu. Itulah, terima kasih. Oke siap.